Dan pemirsa, bagaimana persiapan serta kesiapan jelang wukuf? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kepala Bidang Perlindungan Jemaah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Harun Ar-Rasyid di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat petang waktu Jakarta, Pak Harun. Selamat siang, Mbak Nadia, waktu Arab Saudi, Mbak. Baik, Pak Harun, seperti apa persiapan para jemaah menghadapi puncak haji pada Kamis nanti? Saat ini jamaah tengah mempersiapkan masing-masing baik dari segi fisik ya maupun juga secara mental dan rohani untuk mempersiapkan puncak haji yang akan kita berangkatkan insya Allah di hari Rabu tanggal 5 Juni, tanggal 4 Juni, 4 Juni dan itu bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah. Karena jamaah akan melaksanakan ibadah wukuf nanti insya Allah di tanggal 9 Zulhijjah, Pak. Persiapan-persiapan yang sudah dilakukan yaitu diantaranya kami juga panitia mengecek kesiapan tenda-tenda Arafah, tenda-tenda Mina dan juga kesiapan nanti untuk mabit di Muzdalifah. Demikian dilaporkan, Pak. Baik, skema pengaturan yang disiapkan seperti apa nantinya untuk mengantisipasi kepadatan saat puncak ibadah haji, Pak Harun? Untuk mengurai kepadatan dan juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada jamaah haji, kita telah mempersiapkan beberapa skema, diantaranya skema murud, di mana jamaah yang setelah wukuf di Arafah, setelah sholat maghrib kita berangkatkan langsung menuju Mina, jadi tidak mengikuti mabit. Itu bagi jamaah-jamaah yang terkategori lanjut usia, pendamping, lansia, dan juga jamaah yang sakit atau juga disabilitas, Pak. Itu konsep-konsep yang kita lakukan untuk mengurai kepadatan dan kelancaran nanti di puncak haji. Kemudian ada juga ya skema tanazul. Artinya jamaah tidak mabit di Mina, tapi yang tinggal di hotel kisaran Raudhah dan juga Shisha, itu nanti akan kembali ke hotel-hotel yang ada di Mekah, lalu nanti melaksanakan jamarotnya di lantai 1, Pak. Demikian. Baik, Pak Harun, kalau tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini apa saja? Adakah yang berbeda dari tahun lalu? Kalau tantangan-tantangan yang kita lihat dari medan yang ada, namun pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Di antara yang dapat kita lihat yaitu perbedaan cuaca, Mbak, antara Indonesia dengan Arab Saudi ya, karena ini cukup panas, dan kedua juga jarak melontar yang harus dilalui oleh jamaah itu cukup lumayan jauh. Oleh karena itu saat ini ketika masih menunggu puncak haji, jamaah dihimbau untuk tidak memforsir tenaganya, tidak memforsir staminanya untuk mempersiapkan diri untuk tidak banyak keluar dari hotel-hotel, karena itu juga akan bisa menambah fisiknya nanti akan kegiatan puncak yang sebenarnya nanti, Pak. Baik, setibanya nanti di Armusna ada imbauan khusus bagi para jemaah di sana, Pak Harun? Boleh diulangi, Mbak? Setibanya nanti di Armusna menjelang puncak haji ada imbauan khusus apa saja yang harus dilakukan dan dihindari oleh para jemaah? Betul, Mbak. Kita tidak henti-hentinya memberikan keamanan, kenyamanan, dan juga perlindungan juga di Armuda tentunya. Oleh karena itu kami menghimbau kepada jamaah untuk mempersiapkan diri dan tidak banyak keluar nanti, Mbak, setelah berada di tenda. Kemudian ketika di Mina mabit, karena jarak melontar itu cukup jauh ya, harus melewati 2 terowongan bagi yang tinggal di tenda Mina. Untuk itu bagi yang sakit, yang lansia, agar tidak memaksakan diri untuk mengikuti jamarot itu, karena itu merupakan wajib haji yang bisa diwakilkan oleh saudara, pendamping, maupun juga oleh rekan-rekan yang ada di tenda Mina itu. Kemudian yang perlu kita himbau juga kepada jamaah agar mematuhi aturan waktu melontar. Karena jamaah haji Indonesia ini sudah ada waktu-waktunya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji, Mbak. Seperti misalkan di pagi hari pukul 7 sampai 10. Nah, mohon itu ditepati. Karena waktu-waktu itu kalau tidak ditepati bisa berbenturan dengan jamaah lain, Mbak, yang dari negara-negara selain Indonesia. Demikian itu himbauan yang kami berikan. Baik, terima kasih banyak Pak Harun Ar-Rasyid, Kabid Pelindungan Jemaah PPIH atas informasinya langsung dari Kota Mekah, Arab Saudi. Pak Harun, jaga kesehatan dan selamat beraktivitas kembali di sana. Amin. Terima kasih, Mbak Nadia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.